Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati dan yang kami muliakan orang tua kita, Bapak Kiai Salim Sayoto, yang kami hormati dan yang kami muliakan Ketua Yayasan Kiat Peduli Yatim dan Duafa, kepada Ustadz Kuswanto beserta segenap jajaran pengurus yang sama-sama kami hormati dan yang kami muliakan, Imam Masjid Raudatul Jannah Bapak Ustadz Ahmad Afandi, beliau juga merupakan ketua dari Forum Silaturahmi Masjid dan Musola Sekirana Cibitung dan Cikarang, dan yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas RW 023 Bapak Ustadz Dadan, yang kami hormati para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar sahabat Kiat RW 023 yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Tiada kata paling indah yang pantas untuk sama-sama kita ucapkan di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, selain daripada untaian ungkapan syukur, qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dilimpahkan kepada manusia mulia, seorang manusia yang telah memanusiakan manusia sehingga menjadi manusia yang manusiawi, seorang manusia mulia yang telah memberikan perubahan peradaban zaman, dari zaman orang naik onta hingga orang naik Toyota, dari zaman kegelapan sampai dengan zaman terang benderang seperti pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini termasuk ke dalam golongan umatnya yang tidak hanya mencintai beliau namun juga dicintai oleh beliau, yang tidak hanya yang tidak hanya mengakui beliau sebagai nabinya namun juga diakui oleh beliau kita sebagai umatnya. Dan mudah-mudahan kelak yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kamis tanggal 1 Mei tahun 2025, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan dalam acara Milad Kiat yang ke-1 sekaligus halal bihalal. Mudah-mudahan acara pada kesempatan hari ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya perkenankanlah kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara yang akan kita ikuti pada kesempatan hari ini. Acara yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Laporan kegiatan kita tahun 2024 menempati urutan acara yang ketiga. Dilanjutkan acara yang keempat, yakni sambutan. Acara yang kelima, yakni serah terima LPG Kiat tahun 2024. Kemudian acara yang keenam,
pemotongan tumpeng dalam rangka milad kiat yang ke-1. Acara yang ketujuh, ceramah atau sing dan motivasi. Acara ke-8, pembagian game atau door prize. Acara yang ke-9, doa penutup. Dilanjutkan acara yang ke-10, halal bihalal atau bersalam-salaman, saling memaafkan. Kemudian acara yang ke-11, foto bersama. Dilanjutkan dengan acara yang ke-12, yakni arisan ibu-ibu ramah tamah, dan acara yang terakhir yakni bersih-bersih lokasi. Kemudian kita melaksanakan salat zuhur dan kembali ke rumah masing-masing. Baik para hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara pada malam hari ini, marilah kita memasuki acara yang pertama dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk penyampaian laporan. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka silaturahmi dan halal bihalal keluarga besar kiat. Salawat serta salam semoga tetap berlimpah curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita menjadi umatnya yang diakui nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Kiat Bapak Ustadz Kuswanto, yang kami hormati pula sesepuh dan guru kami Pak Desalim dan Pak Dadang yang kami tuakan di sini, dan saudara-saudaraku dalam naungan komunitas Kiat atau keluarga besar Kiat. Saya kebetulan mendapat tugas untuk
menyampaikan laporan kegiatan tahun 2024 yang 1 tahun yang lalu. Jadi langsung saya sampaikan aja kegiatan kami di tahun 2024 kemarin, mulai dari periode Januari, itu pelaksanaannya di Februari 2024 kami berhasil mengumpulkan dana sebesar 400.000, itu dana pertama Pak ya. Terus di bulan kedua di Maret 2024 realisasinya itu meningkat menjadi 812.000. Di April 2024 7.546.000 rupiah. Bulan Mei 2024 4.576.500 rupiah. Juni 2024 2.104.500. Juli 2024 1.992.000 rupiah. Agustus sebesar 1.502.000. September 1.305.000. Oktober 1.622.000 rupiah. November 1.296.000. Desember 1.363.000. Januari 2025 kemarin ya Pak pelaksanaannya itu 1.100.000 rupiah. Jadi total dana yang masuk kami dari keluarga Kiat, para donatur, itu total yang sudah kami realisasikan di tahun kemarin sampai awal Januari ya, itu sekitar 25.619.000 rupiah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan terima kasih kepada para donatur. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu berikan dan kami sampaikan kepada yang berhak mendapat ridho dari Allah SWT dan dibalas berlipat ganda dan menjadi pahala di akhir nanti. Perlu kami sampaikan lagi bahwasanya kami dari keluarga Kiat ini mencoba untuk merangkum semua yang ada di lingkungan kita, terutama kepedulian kita kepada paling tidak itu dengan keluarga atau tetangga kita yang terdekat yang memang benar-benar sekiranya membutuhkan. Kita mencoba untuk bisa merangkul dan membantu dengan catatan kita niatan dengan bismillah ya Pak ya, karena kita membantu dengan kasih bukan membantu dengan kasihan. Itu prinsipnya, karena di dalam kasih itu kita ambil dari bismillahirrahmanirrahim, di mana di situ yang ada kalimat bahwasanya ada kasih sayang yang disampaikan oleh Allah itu kepada kita semua, dan kita menebarkannya melalui kegiatan yang kita lakukan saat ini. Dan mohon doanya juga, mudah-mudahan kedepannya kegiatan kita semakin baik lagi dan semakin banyak yang peduli dengan saudara-saudara atau tetangga kita yang memang membutuhkan. Dan kami tidak ingin menjadi sebuah kalau ada beberapa pandangan yang memang melihat kita kurang pas, dan kami berharap bisa menjadi contoh. Harapan kami itu bisa dicontoh, misalkan tiap RT ada, alhamdulillah. Dan kami tidak, kalau ada yang kami sampaikan di media sosial segala macam itu hanya semata-mata kita ingin mengajak saudara-saudara kita supaya ikut terbuka hatinya, bisa melakukan kegiatan yang sama meskipun tidak bergabung dengan kami di Kiat. Boleh misalkan mengadakan sendiri di RT masing-masing, silahkan. Kami hanya ingin mengawali, mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang baik buat kita dan lingkungan kita semuanya. Mungkin itu aja laporan yang saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan totalnya yang sudah kami distribusikan tahun kemarin sebesar 25.619.000 rupiah. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du.
yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, Guru Pade Salim, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Dadang, yang sama-sama kita hormati perwakilan dari Ratul Jannah Bagus, yang sama-sama kita hormati pula alhamdulillah hadir di sini Ibu Ita Priani atau Itang Collection dan para donatur, relawan serta keluarga kiat, Bapak Ibu-ibu, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kita semua, memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah meringankan kita untuk senantiasa di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia dari Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Insya Allah berkumpulnya kita semua, kami yakin satu tujuan, yaitu ingin mengharapkan ridha Allah melalui jalan silaturahmi, dan mudah-mudahan dengan niat yang baik ini Allah juga memudahkan setiap langkah kaki kita dalam mengerjakan amal kesolehan pula. Salam salam semoga terlimpah curahkan atas baginda Rasulullah wa Nabiyullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah tahun ini adalah tahun pertama ataupun apa namanya? Milad Kias yang pertama. Alhamdulillah kita sudah mengawali di awal tahun 2024, dan subhanallah bisa istiqomah sampai akhir tahun 2004 ini, dan di awal tahun 2005 ini mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita terus istiqomah dan bisa dengan ide-ide yang lebih baik lagi untuk kemanfaatan di sekeliling kita. Tentunya kita ada karena Allah, kita berkumpul karena Allah, dan insya Allah ketika kita berpisah juga pastinya karena Allah, dan mudah-mudahan ketika kita dikumpulkan lagi, yaitu dalam kebahagiaan, dikumpulkan oleh Allah nantinya di surganya Allah. Yang pertama tentunya kami sampaikan, kami mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan datang dan duduknya kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya tentunya kami mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya pula kepada para donatur, panitia yang telah menyiapkan acara sedemikian rupa sehingga alhamdulillah bisa terlaksana milad kiat yang ke-1 ini. Meskipun alhamdulillah acara ini sudah kita laksanakan 2 kali di tahun kemarin, yaitu halal bihalal tahun kemarin, dan tahun ini halal bihalal yang kedua. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah, dan kebersamaan ini mudah-mudahan tetap terjaga, dan kita berharap kebersamaan yang indah ini tidak mudah terpisahkan. Yang ibu-ibu acaranya ya tetap lanjut, meskipun acaranya arisannya sudah kelar, mungkin bisa dilanjut lagi di berikutnya, dan tidak ada yang terpisah.
Meskipun tidak ikut arisan, ya mudah-mudahan tetap ikut ngumpulnya, karena alhamdulillah kumpulnya ibu-ibu ini menjadi semangat buat kita semua. Begitu pula dengan keluarga Kiat, bapak-bapaknya. Mudah-mudahan tidak hanya di acara pada pagi hari ini, tapi kita bisa mengadakan rutinitas yang lebih manfaat lagi nantinya. Ataukah dengan seperti ibu-ibu, kami dengar sudah ada tahsin rutin. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Nina ya yang telah membimbing. Mudah-mudahan bapak-bapaknya juga nantinya bisa mengikuti jejak yang baik ini. Dan selanjutnya mungkin itu saja. Kami juga mohon maaf atas segala keterbatasan, atas segala kekurangan di segala macam. Artinya ketika kami menjalankan organisasi ini ataupun acara pada pagi hari ini, jika banyak kekurangan, tentunya kami menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekhilafan ataupun salah dalam tutur kata, dan atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matillah, alhamdulillah bi rahmatillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kami di sini syukur alhamdulillah dan keberkahan kami, masya Allah saya bisa duduk bareng di sini, suatu kehormatan bagi kami. Yang kami hormati pada sesepuh yaitu pada Yai Salim, yang kami hormati kepada ketua pengurus Yayasan Kiat Pak Ustadz Kuswanto serta jajaran. Yang kami hormati kepada Ustadz Afandi, yang kami hormati kepada seluruh pengurus, ibu-ibu yang sudah hadir di sini, dan kami mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. La in sakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Alhamdulillah, perkumpulan ini dengan nikmat-nikmat Allah yang luar biasa, kita bisa bersilaturahim di sini. Alhamdulillah. Pertama, yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan beribu-ribu macam nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat waktu luang, serta nikmat waktu kesempatan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran kita, yakni makhluk yang paling agung, manusia yang paling mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, dan mudah-mudahan kita di dalamnya diakui sebagai umatnya beliau, dan kita yang selalu mengharapkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang Allah muliakan, kami perwakilan dari pengurus Masjid RW023 yang mungkin Bapak Ustadz Muhammad Yasin berhalangan hadir, tapi ada perwakilannya. Mungkin tidak dapat banyak saya sampaikan, ya, apapun kegiatan yang ada di lingkungan kita untuk kemaslahatan
lingkungan, dan ini emang tujuannya baik. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, mungkin lebih istiqomah lagi, para donaturnya lebih banyak lagi ya. Jadi biar sasarannya dan tujuannya mungkin bisa meluas ya. Jadi mudah-mudahan ini tujuan mulia ya. Jadi kami mungkin selaku dari pengurus masjid dan perwakilan jamaah mungkin RW 023 mengucapkan terima kasih dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Sentuhan mungkin ke anak yatim dan duafa ini memang harus kita perhatikan ya, harus kita perhatikan. Mungkin lebih baik juga nanti bisa kolaborasi sama masjid, mungkin ya bisa lebih dikondisikan lagi karena mungkin ahli kelas belum kesentuh nih Pak. Ya, belum kesentuh nih Pak kalau untuk ahli kelas nih ya. Jadi mudah-mudahan jadi di lingkungan kita mungkin masih banyak yang perlu diperhatikan ya. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Mungkin karena ini milad, mudah-mudahan seterusnya biar lebih kokoh lagi ya, lebih bagus lagi ke depannya. Dan mungkin sekalian halal bihalal, kami dari pengurus masjid RW 023 bila mana mungkin dari seluruh jamaah perwakilan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin ya namanya di masyarakat ada hal-hal yang kurang pas, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Itu aja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama tentunya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan nikmatnya, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan umur panjang untuk bernapas di alam dunia ini, dan mudah-mudahan napas kita dijadikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak yang saya hormati, pertama yang saya hormati Pak Salim, Bapak Dadang, Ketua DKM Al-Ikhlas, Bapak Agus sebagai wakil dari Masjid Rodatul Jannah, yang saya hormati Ketua Kiat Bapak Ustadz Kuswanto, yang saya hormati Bapak Ustadz Afandi, yang saya hormati Bapak M. Saidi, dan yang saya hormati ibunya, terutama Iteng Collection, yang kalau dulu saya tidak pernah telat silaturahmi ke rumah. Terima kasih banyak Bu ya, sudah mensupport kami Bu. Mudah-mudahan berkah rezekinya Bu Iteng. Tiap bulan saya, Bu Iteng mana nih? Yang saya hormati ibu-ibu semuanya, dan saya tidak mengurangi rasa takdim saya pada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang saya sampaikan karena saya alhamdulillah saya sudah minta izin kepada RW barusan. Saya izin nih apa yang mau disampaikan. Beliau pertama menyampaikan mohon maaf tidak bisa hadir karena beliau salah satu pengurus PUK juga di PT-nya, dan istilahnya My Day ini kan bukan ibaratnya bukan dadakan seperti tahu bulat Pak. My Day mungkin udah dari My Day yang tahun kemarin udah direncanain My Day bahwa ini hari ini gitu ya, jadi Bapak RW intinya nih minta maaf tidak bisa hadir gitu. Jadi insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu dimaafin, RW kita tidak bisa hadir yang punya lingkungannya. Yang kedua, mohon disampaikan terima kasih banyak kepada Kiat yang sudah memberikan distribusi
yang sudah memberikan ibaratnya memberikan keberkahan untuk di lingkungan RW 23 Bapak-bapak Ibu-ibu. Karena tidak lepas adanya kiat ini tentunya ada yang menjadi suri tauladan Bapak-bapak Ibu-ibu. Karena kalau ibaratnya kalau seperti saya, Pak RT mungkin, Pak RT Tomo, Pak Suhendar, tanpa ada yang memprovokatori mungkin tidak akan terjadi adanya kiat, Pak. Jadi saya pertama ya bukan provokator Remo ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada motivator Jen. Ya itulah pokoknya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan umur Anda berkah, berguna untuk terutama di lingkungan RW 23. Nah yang ketiganya Bapak RW mengucapkan minal aidin wal faidin, karena ini bulan udah lewat, bulan Syawal. Tentunya ini kan acaranya tidak lepas yaitu halal bihalal. Mohon dibukakan pintu maaf dari beliau dan khusus dari diri pribadi saya juga, dari keluarga. Dan Bapak RW memberikan support kepada kita, kepada kiat Pak. Mudah-mudahan di tahun berikutnya untuk bisa lebih maju lagi Bapak Ibu, supaya bisa memberikan yang terbaik kepada lingkungan tentunya. Karena di situ dijelaskan Bapak-bapak, Ibu-ibu, siapa sebenarnya orang yang lebih bermanfaat, siapa orang yang nasibnya itu lebih baik Bapak Ibu. Tentunya yaitu orang yang bermanfaat bagi orang lain, itu saja. Jadi orang belum tentu ibaratnya udah ahli ibadah, ahli segala macam lah, ahli ma'rifat apa ya? Ahli, tapi ketika di lingkungan tidak berguna bagi sesamanya belum tentu Bapak Ibu tentunya. Ini bukan sok tahu saya emang diajarin juga. Mohon maaf Pak Salim ya. Karena di situ khairun nas wa ankum linnas, kalau tidak salah ya. Ampauhum linnas. Jadi orang yang lebih beruntung itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang-orang yang di sekitarnya. Nah itu kiat tentunya. Jadi saya memberikan support buat kiat untuk lebih maju lagi untuk tahun berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Enggak, saya mau terus terang aja nih, karena begini Pak, saya istilahnya ngeboro-boro kiat Pak, sedangkan saya sendiri belang betong. Jadi bagaimana ya kalau ada acara makan-makannya doang. Ya mungkin pertama saya juga emang shiftnya jadi kupu-kupu malam, shift 2, shift 3, shift 2, shift 3. Saya udah terus terang aja. Tapi ibaratnya saya dalam hati saya mah bersih bener-bener. Ya kalau seandainya saya situ nggak pernah ngisi nih, emang saya nggak pernah ngisi. Saya terus terang aja Pak Saidi. Begitu Pak. Jadi saya tuh tidak pernah dihaling-halingin kalau ngomong ya. Teman-teman ini udah tahu-tahu woro-woro mau bagiin ini lah, saya aja di PT begitu. Jadi bagaimana ya, tolonglah untuk kepengurusan kiat mungkin nanti mungkin saya lebih penting lagi nih, jangan cuman ibaratnya ya cuma setahu saya ini aja, ibaratnya tahu-tahu nongol pas saya ini lagi nyambur nih. Lah saya mah orang tahu, orang pernah ngikutin gitu ya. Jadi bagaimana lah nanti supaya mungkin bisa lebih berkesinambungan, supaya lebih bisa maju. Mari kita ini. Saya tentu saja open Pak, selalu open orangnya. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada banyak-banyak kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu murni dari diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman. Senyum dong. Senyum teh. 1, 2, 3. Oke.
dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pemotongan tumpeng dalam rangka milad. Kiat yang pertama dilakukan oleh Ketua Kiat Bapak Ustadz Kuswanto, yang mana Kiat telah berdiri kurang lebih 1 tahun umurnya, yang telah diresmikan pada tanggal 17 Ramadan 1445 Hijriah, yang langsung diresmikan oleh Ketua Lingkungan RW 023 Bapak Aan Adris. Mudah-mudahan dengan adanya komunitas Kiat di lingkungan RW 023 membawa manfaat buat lingkungan dan menjadi kemaslahatan umat di lingkungan RW 023 khususnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan banyak-banyak lauknya. Dah cukup. Simbolis. Kasih bagus. Ya tahan. Ya, lihat ke sini. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua RW 023 yang diwakili oleh Bapak Sutisna, yang kami hormati Ketua DKM Rodotul Jannah atau yang mewakilinya, yang kami hormati Ketua DKM Al-Ikhlas Bapak Dadang, yang kami hormati orang tua kami, sesepuh kami, guru kami Pak De Salim, yang kami hormati para ketua RT yang hadir hari ini di lingkungan RW 023, yang kami hormati Ibu Ita Apriani dari Iteng Collection. Mungkin orang yang kenalnya Iteng aja ya. Alhamdulillah beliau selalu membersamai saat juga kita masih di DKM maupun di Kiat ini. Dan juga yang kami hormati dan kami banggakan para donatur, relawan, keluarga besar Kiat yang membersamai dalam 1 tahun ini. Bahkan terakhir kita juga masih terus berlanjut sampai dengan Ramadan kemarin kita masih kita bisa menyantuni di Ramadan kemarin itu bisa hampir 30 jiwa yang kita santuni, baik itu dari yatim maupun duafanya yang sudah kita salurkan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmatnya lah, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di momentum yang sangat bersejarah bagi kita semua, yaitu milad Kiat yang pertama dan juga halal bihalal. Alhamdulillah ini yang kedua halal bihalal yang kita laksanakan di komunitas Kiat ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke tempat ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan tentunya kita semua selaku pengikutnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah nanti untuk sharing dan motivasi ini ada 2 sesi. Yang pertama sedikit dari saya menginformasikan terkait dengan kegiatan-kegiatan Kiat yang sudah dijalankan maupun yang akan kita rencanakan bisa berjalan di tahun-tahun berikutnya. Kemudian nanti di sesi kedua kita berbagi waktu, ada waktu 30 menit, saya 15 menit, nanti dari Bu Ita dari Iteng Collection juga mau berbagi motivasi juga untuk teman-teman di sesi berikutnya. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa Kiat ini berdiri berawal dari purna tugasnya kami di kepengurusan DKM. Masih ada sisa-sisa motivasi, sisa-sisa semangat gitu. Yang kalau kayak kendaraan mesin masih panas gitu kan. Kalau kita mati langsung khawatir rusak gitu. Sayang mesinnya, akhirnya kita coba pertahankan walaupun kita tidak berani ngegas kencang-kencang gitu. Karena memang
ini tujuannya tujuan baru. Kalau dulu kan tujuannya udah apal, jalannya udah belok miring teh. Kalau udah biasa kita lewat tuh miring, mungkin kalau Rosi dengkul yang nempel ke aspal. Kalau kita kalau udah biasa tuh kuping yang nempel ke aspal. Nah, untuk itu ini adalah bentuk melanjutkan saja sesungguhnya, karena memang saat di DKM dulu kita ada bidang sosial yang dikomandani oleh Ustadz Abdul Manan. Saat itu baru bisa merealisasikan untuk santunan itu setahun 2 kali, dan kita sudah terplanning bahwa ke depan ketika DKM kita akan santuni warga yang ada di RW 023 tuh setiap bulan sekali. Kalau tidak salah tuh ada sedekah beras atau apa ya Ustadz Manan ya, dan lain-lainnya. Dan alhamdulillah ternyata kita malah dapat rezeki dari keberkahan dari Allah untuk merealisasikan itu gitu. Jadi beban kita dikurangi, kita suruh fokus untuk ngurusi bidang sosial ini. Dan alhamdulillah ini qadarullah dengan berbagai tantangan, ujian dan segala macam angin, badai, topan gitu kan, bisa berjalan sampai dengan detik ini, sampai dengan milad kita yang pertama. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa selain tadi purnanya kita di kegiatan DKM, kedua juga memang terkait dengan lingkungan, bahwa masalah ada tetangga kita yang kekurangan, tetangga kita di lingkungan ada yang yatim, harus ada yang memperhatikan. Kita melihat memang itu belum ada yang mengambil porsi itu. Kita lihat kiri kanan, depan belakang, atas bawah, belum ada yang mengambil porsi itu. Ada yang mengambil di DKM itu porsinya masih seperti yang tadi disampaikan, setahun 1 atau 2 kali. Kita coba ngambil yang kosongnya yang tiap bulan. Saya ingat waktu sambutannya Pak RW Aan Andris saat ada santunan di Taman RP Trak, yang kegiatan santunan sabar ya kalau nggak salah ya. Beliau kan menyampaikan kalau ada yang bisa menyantuni tiap bulan itu sangat bagus sekali. Nah, dari situlah salah satu motivasi kita, yalah kita porsi itu kita coba garap sama-sama. Selanjutnya kenapa sih kita mau capek-capek, mau repot-repot gitu untuk memberikan, ya mengumpulkan teman-teman sedikit-sedikit kan, 500 perak, 1000, 5000, 10.000 gitu, kenapa sih gitu kan, belum nanti ngumpulinya, membelanjakannya, mendistribusikannya gitu. Kita berharap memang tidak besar gitu, memang belum besar, tapi paling tidak lingkungan kita ini harus berkah gitu kan. Walaupun mungkin dari hal-hal kecil, tapi lingkungan kita harus berkah, karena nanti kemajuan, kesejahteraan masyarakat itu berawal dari situ, dari keberkahan itu gitu. Mau satakar kebek gitu. Apa Pak Dadang satakar? Iya, mau ngapain pun kita usaha, kalau Allah belum ridho gitu kan, mungkin kayaknya kuncinya salah satunya itu gitu. Yang mudah-mudahan nanti kan seluruh warga di 023, kalau tidak salah terakhir saya masih di DKM itu ada 900 kakak kalau nggak salah. Ya mudah-mudahan anaknya pinter, anaknya soleh, ya kan? Semua warganya tidak ada yang nganggur, kerja semua. Seluruh sesepuhnya yang memang sudah tidak mampu bekerja, kita mampu perhatikan, jangan sampai mereka kebutuhannya atau saat sakit atau apapun tidak ada yang tahu tetangganya gitu. Itu adalah salah satu tujuannya. Untuk itu ini PR besar kita, ini tugas kita. Nggak usah muluk-muluk mikirin yang jauh-jauh. Yang terdekat kita, jangan sampai tahu-tahu ada tetangga sakit, tahu-tahu tetangga butuh beras, atau lain sebagainya, butuh pendidikan dan lainnya, kita nggak ada yang tahu gitu. Nanti kalau bisa nanti teman-teman relawan, keluarga dan lain siapapun itu bisa menginformasikan kegiatan ini, mengajak gitu. Ini bukan atas nama siapa-siapa, bukan punya Pak Kus, bukan punya saya, ini kiat, ini punya kita warga RW 023, dan sama-sama kita gotong nih tanggung jawab ini. Harapannya adalah tadi, bahwa lingkungan RW 23 adalah yang lingkungan badatun, toyibatun, warobun gofun. Itu
Masih berapa menit lagi Pak Bekti? Kalau 15 menit, 5 menit lagi ya. Bu Iteng 5 menit lagi ya. Terus terkait tempat juga. Ini kan kita kenapa saat raker yang ketiga, tahun ketiga kami memakai tempat ini selain saat DKM ya, selain juga kita raker saat itu kita studi banding. Jadi di momen itu mungkin Pak Dadang, Pak D Salim juga hadir, kita mendapatkan sharing dari Ketua DKM setempat, Bapak Muhammad Suhapli, terkait dengan bagaimana sih mengelola masjid seperti ini gitu. Istilahnya kan kita juga dalam mengelola organisasi harus banyak melihat kiri kanan yang sudah maju dan kita belajar gitu. Kita open mind, jangan tertutup untuk kita tahu di luar tuh sampai sejauh mana gitu. Nah, momen ini juga kita pakai nih. Ini bukti masjid atau suatu organisasi bisa mengelola lingkungan, bisa asri, bisa nyaman, bisa orang duduk santai gitu kan, kita bisa ngumpul seperti ini. Kita nggak usah jauh-jauh ke Monas, ke kebun binatang gitu, kita perlu dekat saja. Dan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semua, gimana caranya lingkungan kita bisa juga kita buat seperti ini gitu. Kan hampir mirip nih sebenarnya, masjidnya ada, danaunya ada, ya kan? Warganya mirip semua nih, kayak bapak-bapak ini warganya, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak-anak mirip semua. Iya, nggak ada yang sipit gitu. Ya, artinya, artinya kuncinya adalah kesadaran kita untuk sama-sama legowo, berlapang dada, dan mau kerja keras untuk membangun lingkungan. Kan tinggal itu aja kuncinya. Dan nyambung ke tadi Pak Dadang bahwa kita kiat ini terbuka Pak. Kita berkolaborasi baik itu nanti ke depannya dengan DKM, dengan KRT-an, dengan KRW-an, kita terbuka. Karena memang sesungguhnya kita ini bukan proyek pribadinya Pak Kus atau siapapun, ini proyek kita bersama, kita pikul, kita tanggung bersama. Dan tadi Pak RT Tisna tadi menyampaikan bahwa sekecil apapun kontribusi kita membuka diri. Jangan ragu, saya siap tenaga, mangga gitu kan. Saya siap hadir, kasih usulan, pikiran, ide-ide, ayo gitu. Saya siap 10.000 rupiah, 5.000, 2.000, mangga gitu. Kita tidak fokus kepada apa kontribusinya dan berapa nilainya, kita fokus kepada gimana caranya kiat ini kita dorong sama-sama, kita pikul sama-sama agar tadi tujuan tadi kita bersama itu bisa kita realisasikan dengan sebaik-baiknya. Mungkin tidak mudah, tapi juga kalau kita kompak sesuatu yang mudah pasti kalau kita gotong sama-sama insya Allah bisa kita realisasikan dengan sebaik-baiknya. Itu saja dari saya. Sekali lagi momentum ini saya juga mengucapkan selamat ulang tahun Kiat yang pertama yang berdiri tanggal 17 Ramadan di momentum turunnya Al-Quran tahun 1445. Mudah-mudahan nanti teman-teman semua, bapak-bapak sekalian diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, panjang umur dan juga keistiqomahan untuk senantiasa memberikan kontribusi terbaiknya untuk diri sendiri, keluarga, lingkungan dan masyarakat. Itu saja yang kami sampaikan. Izinkan saya mengutip di surat Al-Imran ayat 139 untuk sedikit memotivasi bapak sekalian bahwa janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Itu saja. Jika ada yang kurang mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum 100% ini ya. Ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu semua hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Apalagi Tetap semangat.
Allahu Akbar. Mohon maaf, Kiat ada ininya, iyal-iyalnya enggak? Apa iyal-iyalnya? Nah, Masya Allah. Ya nanti disiapin ininya ya, iyal-iyalnya. Jadi pada saat kumpul ada iyal-iyalnya gitu. Nah, Bapak Ibu, hari ini semuanya harus semangat ya. Kalau saya tanya apa kabar Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Kalau yang dahsyatnya loncat, dapat 5 miliar per bulan. Amin, Masya Allah. Oh ya, mohon maaf lahir dan batin. Saya di sini bukan ustazah, saya di sini hanya seorang motivator dan berbagi pengalaman ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Bapak Ibu semua hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah, belum dahsyatnya belum loncat. Apa kabar Bapak Ibu semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, 5 miliar per bulan. Keluarganya sakinah mawadah warahmah, anak-anaknya soleh dan solehah. Umroh setiap tahun dan haji puroda bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah Bapak, saya pertama kali nyampe sini meneteskan air mata. Saya sangat terharu banget Masya Allah ya. Nggak nyangka Kiat bisa sampai 1 tahun masih bisa berkumpul gitu, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, rukun. Masya Allah, saya dari situ malu banget, malu gitu. Ya Allah, kok saya nggak bisa ya, kok saya nggak bisa berkumpul sama ibu-ibu dan bapak-bapak gitu. Bahkan tadi saya tanya, teh ada apa gitu pengajian atau apa, katanya ada apa tuh namanya tahsin gitu. Saya pengen belajar Al-Quran, kalau boleh diizinin gitu ya. Masya Allah. Hari apa? Setiap bulan. Oh, minggu pertama, enggak setiap minggu ya. Ada di PT seminggu 2 kali. Kalau Sabtu, oke. Daftar ya Bu, boleh. Boleh ke Bunina. Buninanya mana? Gini lagi salah. Masya Allah. Ya Allah, deg-degan. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu, ini Kiat sudah bagus banget. Tolong saya cuma ngasih saran, tetap terjaga kerukunannya. Bahkan kalau bisa ini Bu, toel-toel saya maksudnya ditoel gitu sama ibu-ibunya, teh mau ikutan nggak gitu, saya mau banget. Misalkan kayak Jumat berkah gitu, nah saya mau gitu. Nah terus apa namanya, kayak itu juga kalau bulan puasa gitu, kayak sahur keliling gitu, kita kasih apa makanan untuk di jalan-jalan gitu. Saya mau kalau diajak gitu, sebenarnya belum ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ini maunya materi atau motivasi aja? Motivasi. Motivasi Bu, motivasi. Motivasi. Oh, ya. Saya mau tanya, di mana Allah titip rezeki untuk manusia? Ada yang bisa jawab? Di mana Allah titip rezeki untuk manusia? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Masya Allah. Apa Pak? Oh, jadi jawabannya di saat kita butuhkan.
lagi? Infak dan sodako. Nah, kalau kita infak sodako, tapi hati kita masih kotor, tidak baik kepada manusia lain, itu tidak akan bisa nge-up. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita sebenarnya Bapak juga udah betul. Di infak dan sodako itu memuliakan dan membahagiakan orang lain. Nah, itulah rezeki kita. Pada saat orang lain itu senang, kita juga akan mendapatkan kesenangan dari Allah. Nah, hewan mengetahui di mana Allah titip rezeki untuk mereka. Contohnya monyet. Monyet itu tidak merusak pohon pisang. Monyet itu menjaga pohon pisang agar berbuah, agar monyet itu bisa makan pohon pisang. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia, ayo bersama-sama kita memuliakan dan membahagiakan orang lain. Nah, tadi contoh kayak kata Bapak RT, dengan berinfak dan sodako, ya itu betul sekali. Tapi selain itu, kita juga harus memuliakan dan membahagiakan kedua orang tua kita juga, kakak adik kita, tetangga kita, gitu. Terus hati kita juga harus bersih. Saya pernah merasa jahat gitu kepada karyawan. Allah kasih rezeki saya menjadi segini gitu. Terus saya belajar, ya Allah kenapa ya? Kok rezeki saya tidak nge-up? Oh ternyata saya ada dosa. Bukan dosa kepada manusia aja, tetapi dosa riba. Riba itu dosa yang paling dalam, yang paling dasar. Nah itu, riba itu kalau Bapak Ibu pahami gitu ya di Al-Quran itu, Masya Allah, itu ngeri banget. Dampaknya itu sangat ngeri gitu. Ke keluarga tidak harmonis, anak-anak juga sikapnya tidak sopan, tidak santun gitu. Nah itu dampak riba. Terus keluarga kepada keluarga sama kakak adik gitu ya, sama orang tua juga tidak harmonis. Nah itu dosa, jadi penghalang rezeki ya Bapak Ibu. Maka dari itu ayo mulai sekarang kita muliakan dan bahagiakan. Nah, saya bersama suami setiap hari itu cara membukanya dengan cara sholat taubat. Jadi saya bersama suami itu bangun di sepertiga malam. Saya pernah ceritakan sama Bapak Ibu semua, saya pernah ibaratnya Indomaret tidak jadi ngontrak. Alhamdulillah tiba-tiba ada sales Indomaret WA saya, padahal saya sudah ganti nomor gitu. Nah itulah ya keajaiban dari Allah. Indomaretnya salesnya bilang begini, dengan Bu Ita, iya apakah rukonya masih mau dikontrak? Terus kata saya, iya masih mau, karena memang dulu waktu beli untuk Indomaret ya. Nah itu Masya Allah Bapak Ibu, jika kita sudah membersihkan diri, Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu kontrak per tahunnya 110 juta. Dan mohon maaf lahir dan batin, ini saya bukan ria, tapi saya ingin tahadus binimah. Jadi saya pengen apa yang saya dapatkan keajaiban, ayo kasih tahu yang lain dan bagaimana cara mendapatkannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya jujur aja, saya pejuang keajaiban Bapak Ibu. Saya pejuang keajaiban. Jadi ya Allah, setelah saya tahu riba itu dosa yang paling dasar, saya berjuang. Gimana caranya saya melunasin gitu. Ruko saya itu ada satu ruko yang masih KPR. Kan
kan biasanya saya selalu cash, tapi yang satu ruko ini saya itu KPR. Ya Allah, saya pengen melunasinya, saya stop pembayarannya. Seharusnya 5 tahun lagi, tapi saya stop. Debt collector datang ke rumah. Debt collector datang ke rumah, Bapak Ibu. Saya hadapin gitu. Suami sedang ngirim barang. Nah itu. Terus alhamdulillah itu dapat rezekinya dari Indomaret. Tiba-tiba 330 juta saya dibayar sama Indomaret. Dan alhamdulillahnya lunas, bersertifikat semuanya, rumah bersertifikat semuanya. Gitu, Masya Allah ya. Saya doakan Bapak Ibu semuanya mendapatkan keajaiban setiap hari dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah. Saya mohon Bapak Ibu yang masih punya KPR, ayo kalau ada uang lunasin aja, nggak apa-apa. Misalkan 5 tahun lagi, nggak apa-apa, lunasin, ngumpulin, niatin, berjuang, itu ya Bapak Ibu semuanya. Karena KPR itu ternyata riba, gitu. Nah itu, ya Allah ya Rob, saya itu sampai nangis kalau ngelihat ini ya, orang-orang yang terjerat riba sampai tidak bisa membayar, amanahnya gitu, sampai terpuruk. Masya Allah. Dari situ saya belajar, oh iya ya, dampaknya ternyata ini banget gitu, tragis banget gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya di sini bukan berarti menggurui, saya cuman belajar dari pengalaman. Tuh. Setelah sholat tobat setiap hari gitu ya, setiap hari saya lakukan sholat tobat bersama suami, saya lakukan sholat tobat, memohon ampun terhadap manusia, terhadap tetangga gitu, terhadap orang tua, kakak-kakak dan adik-adik. Allah kasih lagi rezeki dari kantin. Tiba-tiba saya Januari 2025 ini dapat kantin sekolah SMA Negeri 1. Nah, itu Masya Allah ya, padahal bukan bidang saya jualan ibu. Iya, sekarang itu saya jualan ayam geprek. Saya niatin, ya Allah, ini ibadah saya. Karena selama 20 tahun saya nggak pernah bikinin ayam geprek untuk suami dan anak-anak saya. Saya nggak bisa, gimana caranya ngungkep ayam, saya nggak bisa. Gitu, akhirnya saya, ya Allah, ini sebagai tawab dan sa'i saya mohon ampunnya dengan cara seperti itu gitu. Maafin saya ya Allah, selama 20 tahun saya nggak bisa bikin ayam goreng, sekarang saya bikin ayam goreng sampai suami saya bosen. Masya Allah, tabarakallah, sampai mah ini ayam goreng terus kayak gitunya. Ya terus harus gimana tuh dah, bisanya itu ya sekalian masak gitu. Terus akhirnya saya juga ke anak-anak sekolah itu, ya udah niatnya sedekah, saya sedekah aja. Setiap hari Jumat saya tambahin tempe gitu. Caranya kalau yang berjualan setiap hari Jumat ini ada apalah untuk mereka biar mereka senang. Nah itu, hari Jumat, ramenya gitu, Masya Allah, diserbu anak-anak ABG. Nah itu Bapak Ibu. Jadi pada saat Allah menutup rezeki yang ini, Allah buka rezeki yang ini. Allah buka lagi pintu rezeki yang ini, Allah buka lagi. Nah itu Bapak Ibu. Jadi betul kata Bapak, sedekah. Nah iya sedekah. Gitu. Jadi sedekah pertama ke orang tua, ke saudara. Jika orang tua dan saudara sudah aman, baru keluar, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Masya Allah, mohon maaf lahir batin. Di sini saya bukan menggurui ya, jadi ini berbagi pengalaman ya Bapak Ibu. Masya Allah. Apalagi ya.
Ada yang mau ditanyakan nggak? Oh iya Bapak Ibu, saya sholat taubat sehari bisa sampai 20 rakaat gitu. Jadi gurunda saya Ustadz Nasrullah itu mengajarkan pada saat kita sholat qobliyah dan ba'diyah itu bisa digabung. Jadi misalkan usoli sunatan qobliyah duhri rakaataini lillahi ta'ala wa usoli dipakai wa dan usoli ya. Jadi usoli sunatan taubati rakaataini lillahi ta'ala. Jadi pakai wa. Saya diajarinya seperti itu. Jadi udah saya itu. Tapi di sepertiga malamnya ada lagi sholat taubat. Kalau bisa Bapak Ibu per satu orang satu sholat taubat. Misalkan untuk orang tua, ya, untuk orang tua ini untuk Bapak, ya Allah maafin, saya punya salah sama Bapak, gitu. Udah usoli sunatan taubati rokat ini lillahi ta'ala. Untuk mama misalkan gitu, terus untuk kakak adik seperti itu yang saya lakukan. Dan sholat hajat juga setiap hari, istihoroh dan witir. Jadi sholat sunnah itu yang membantu kita pembukaan kelancaran, kemudahan untuk semua persoalan kita itu. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita harus sejalan sama suami. Jadi jangan istrinya aja, contoh istrinya ayam geprek tapi suaminya enggak dukung, itu nggak bisa. Nah, suami saya kalau mau ngirim barang pagi-paginya ke kantin dulu, ke kantin, terus bantuin saya nyeplokin, masya Allah ya, nyeplokin nasi. Jadi suami saya pagi-pagi tuh datang 8:30 nyeplokin nasi gitu. Sayanya masak gitu, dan ada lagi karyawan juga, masya Allah ya. Dan jika sholat, kalau laki-lakinya sholat, istrinya enggak, ya kalau kita berjalan, suami udah di depan, istri masih di belakang, suami udah di depan, masih di belakang. Nah, maka dari itu harus sama-sama. Jadi suami sholat, istri sholat, gitu. Diajak aja bareng-bareng, gitu. Dihidupkan sepertiga malamnya. Saya begitu sama suami. Tuh Bapak Ibu ya, masya Allah. Sekiranya kayaknya gitu aja. Ada yang mau bertanya nggak? Jadi intinya harus sejalan. Intinya harus sejalan suami istri. Gitu. Ya Bapak Ibu, masya Allah. Mohon maaf lahir batin. Yang saya hormatin Pak Ketua Kiat, yang saya hormatin Ketua RW 023 yang diwakili oleh Bapak siapa? Pak Tisna. Pak Sutis. Yang saya hormatin Pak Ketua DKM Al-Ikhlas, Pak Dadang. Yang saya hormati juga Pak De Salim, yang saya hormati juga kepada perwakilan dari Ketua DKM ini ya, RJ Rodatul Jannah, tapi ini perwakilannya ya. Ya, dan yang saya hormati juga ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Jadi saya di sini maaf lahir dan batin sekali lagi. Saya di sini cuman motivator ya Bu, Pak, berbagi pengalaman gitu. Bagaimana caranya keluar dari kegelapan menjadi terang benderang gitu. Nah, oh ya satu lagi, ada keajaiban yang saya dapatin pada saat bulan Ramadan. Nah, pada saat bulan Ramadan itu saya bersama suami alhamdulillah umroh dadakan. Nah itu cuman terbesit, ya Allah pengen umroh gitu.
Terus saya ngeprint Ka'bah, saya tempelkan di kamar. Jadi saya pancarkan, LOP kan, law of projection ini ya, pikiran. Jadi kayak proyektor gitu. Nah, ya Allah saya pengen umroh di Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Tiba-tiba bulan Ramadan itu, alhamdulillah saya sama suami umroh dadakan atas izin Allah semuanya. Hari Jumat daftar, Jumat langsung manasik umroh. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo kami berangkat berdua. Padahal tadinya saya cuma mengajak, saya cuma bilang ke suami, ya ayah berangkat ya. Tapi kata ayah, saya maunya berdua. Ya Allah, ayah maunya berdua, saya udah ya, enggak maunya berdua gitu. Terus saya langitkan lagi doa saya, langitkan lagi, saya pancarkan lagi ininya. Apa nih pikiran saya itu, pikiran positif yang udah saya print, yang udah saya LOP kan gitu, dan alhamdulillah itu terjadi atas izin Allah. Saya berangkat berdua sama suami. Nah itu rezekinya Allah ganti dengan packingan kami. Tiba-tiba itu ribuan packing, itu parcel. Nah itu Bapak Ibu, alhamdulillahnya di situ. Jadi dalam 1 bulan udah Allah ganti biaya umrohnya itu. Masya Allah, tabarakallah. Saya doakan Bapak Ibu semuanya mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah, mendapatkan keajaiban setiap harinya, mendapatkan apa ya, mendapatkan gratisan. Mau gratisan umroh nggak? Mau, Masya Allah. Mau banget Bu. Tapi kalau gratisan itu nanti yang dapatnya, yang orang yang ngasih gratis lebih banyak lagi. Yang ngasih kayak sedekah, tapi dapat lebih banyak yang ngasih sedekah gitu. Kalau di ilmu magnet rezeki gak boleh gratisan. Kalau kita dapat ini tiket gratis gak apa-apa, tapi orang yang ngasih tiket gratis umroh itu dikasih lagi bingkisan apa ya, ada mie ya kasih mie nih Pak gitu, untuk ininya ya, sebagai ininya kita lah, hadiah untuk yang ngasih gitu ya. Ada. Oh alhamdulillah, ada yang ngasih umroh. Tinggal nih kalau ada yang ngasih umroh, saya siap, mie-nya udah siap. Oh, mie-nya udah siap. Oh iya, bismillah ya. Semoga ada yang ngasih umroh, amin. Amin. Ya. Saya doakan Bapak Ibu semua rezekinya berkah berlimpah, omsetnya 5 miliar per bulan. Amin ya Rabbal alamin. Ya Keluarganya sakinah mawadah warahmah. Amin. Sahabat di mana-mana, wafat husnul khotimah, masuk surga bersama Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Segini aja kayaknya dari saya Pak, maaf lahir dan batin karena nggak belajar lagi. Sebenarnya saya lagi tidak sehat habis dari klinik, tapi saya pengen banget hadir di kiat ini gitu. Masya Allah, nyampe sini saya nangis, Masya Allah. Ibu-ibunya pakai merah, bapak-bapaknya pakai merah, saya enggak. Kok saya nggak dibilangin gitu maksudnya? Ya kok saya nggak dibilangin gitu ya? Oh ternyata tamu khusus. Ya, lihat yang nggak pakai merah siapa aja ya? Oh ini tamu khusus. Pak Desalim, Pak Dada. Khusus undangan Bu. Khusus undangan ternyata. Iya. Iya. Jadi Bapak Ibu, saya cuma titip pesen sholat qobliyah dan ba'diyahnya mohon dilaksanakan. Itu. Karena dulu saya tidak pernah melaksanakan. Setelah saya punya persoalan, ya saya pakai itu. Gitu. Ya Bapak Ibu ya, dan bersama-sama biar jadi gini nih, segitiga. Jadi keluarganya
gini, sakinah mawadah warahmah. Jadi kalau mau tembus doanya ini harus bersama-sama ya begini. Jadi langsung ke langit gitu ya. Mohon maaf sekali lagi Salim, mohon maaf. Saya bukan ustazah Pak De Salim, jadi saya manusia berhijrah gitu. Mohon maaf ya Pak De. Gurunda. Masya Allah. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Ada yang mau bertanya? Jadi untuk mendapatkan manifestasi keberlimpahan di luar kita, nah kita diawali dengan rasa keberlimpahan dulu dalam hati kita. Nah yang jadi masalah gini, oke lah orang udah berlimpah, jadi rasa itu terus tumbuh gitu kan. Tapi kalau orang yang maaf misalkan serba kurang, serba lihat sini nggak ada, lihat yang nggak ada, gimana mau menumbuhkan rasa itu? Sedangkan rumusnya untuk keberlimpahan itu dalam hati kita tuh harus merasa cukup, kurang, cukup, seimbang, banyak, bahagia gitu kan. Sementara realitanya dalam yang kekurangan itu gitu, itu kayak ngomong-ngomong gitu kan. Oke lah orang misalkan yang dilahirkan dalam keluarga berkecukupan, otomatis rasa itu udah ada, rasa cukup, rasa ya kita lihat sini ada, situ. Tapi kalau misalkan dari keluarganya misal ya serba nggak ada, aduh ini kurang, ini nggak ada, jadi tertimbun terus rasa itu yang ditarik dari semesta ya, itu rasa itu juga gitu kan. Itu. Terima kasih. Ya baik. Dengan Bapak siapa? Pak Herman, blok mana Pak? Oh 12. Oh depannya Mama Ewa Dedi. Oh Masya Allah, tabarakallah. Ya. Gini, oh suaminya Umi. Gini Pak, mohon maaf lahir dan batin. Saya jawab ya. Nah, itu yang pikiran negatif. Kalau di ilmu magnet rezeki itu dibuang. Jadi harus pikiran positif. Gitu. Jadi kita, maaf ya, saya pribadi itu selalu mendoakan orang lain. Jadi jangan, ini nggak cukup, ini nggak cukup. Jadi alam semesta ya nggak cukup terus. Nah itu, ini dibuang. Stop pikiran seperti itu Pak. Nah Bapak ngelihat orang, misalkan dia rumah tingkat, ya Allah muliakan, bahagiakan orang yang punya rumah tingkat itu ya Allah. Bapak ngelihat saudara yang dalam tidak mudah, ya Allah muliakan dan bahagiakan saudara saya ya Allah, tinggikan derajatnya gitu. Muliakanlah dia, doain orang lain itu akan kembali, namanya kickback gitu Pak, mendoakan orang lain gitu. Nah saya itu sepanjang jalan kalau mau ke kantin saya doain orang-orang yang berjualan, misalkan orang yang lagi jualan nasi uduk, ya Allah muliakan dan bahagiakan orang yang nasi uduk, datangkanlah pembelinya ya Allah, ramaikanlah yang belinya, itu aja terus, nggak apa-apa, nanti Allah akan kasih ke kita. Stop Pak, jangan ini lagi ya. Itu jadi semesta alamnya ngikutin pikiran Bapak. Mulai sekarang mendoakan orang lain, kickback jadinya. Karena kalau kita berdoa untuk diri sendiri, kita kan banyak dosa kepada anak, dosa kepada orang tua, dosa kepada sesama manusia. Maka dari itu polanya ngedoain orang lain gitu. Karena kata malaikat pada saat kita mendoakan orang lain, kamu juga akan mendapatkan gitu. Ada yang mau umroh, ya udah kita doain gitu ya, semoga umrohnya mabrur, makbul. Jangan didoain yang jelek. Gimana kita mau umroh sedangkan orang yang mau umroh aja diiniin gitu. Gitu Pak. Mulai sekarang stop pikiran yang negatif, berpikirlah yang positif. Bapak pengen apa? Afirmasikan gitu. Kalau perlu Bapak print, Bapak cita-citanya apa? Kalau enggak setiap malam
Bapak tulis, saya mau umroh, saya mau jadi orang kaya. Nggak apa-apa, setiap malam tulis pengen anak-anak soleh dan soleha terus setiap hari. Karena kalau continue itu semesta alam pun akan baca. Gitu Pak. Cukup jelas ya. Cukup jelas. Ada lagi? Baik, mungkin kita cukupkan sekian ya Bu ya. Mohon maaf Ibu Ita Apriani karena waktu kita sudah semakin berjalan dan semakin siang dan masih ada beberapa acara lagi. Terima kasih Ibu Ita Apriani dan juga Bapak Muhammad Saidi, dan yang lain pasti juga banyak di sini yang ingin bertanya. Tapi kita stop dulu sampai di sini. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa sambung kembali, kita bisa berkumpul kembali seperti ini. Mohon maaf Pak De, nanti ada sesi lain dulu ya Pak De. Kita masuk rundown acara selanjutnya. Ya silakan Ibu ditutup dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Saya doakan semoga Kiat semakin maju, pengurusnya sehat, panjang umur, semangat, dan donaturnya semakin banyak, dan selalu kompak, intinya ya selalu kompak, dan Masya Allah luar biasa ini, halal bihalal. Sekiranya segini aja dari saya, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita doa bersama-sama. Alhamdulillah walikulli sholihah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ul al-Fatihah. Rabbi fir lana wa li walidina amin. Amin amin astaghfirullah na'udzu astaghfirullah na'udzu astaghfirullah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina awwalin wal akhirin wa sallim wa barik wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ala 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il awwali wal akhir wa taqdilana biha jami'il hajji wa tutahhiruna biha min jami'i syai' wa tarfa'una biha ta'ala daraja wa tuballighuna biha al-aqsa min jami'il khairati wa Muhammad innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma laula anta mahtadaina wa la tasudna wa la sunaina fa'anzil sakinata alaina wa sabbit aqdama innal qad bantu alaina inda ghadabatina tanafina. Allahumma tajannani bi iradatika wa qadrika wa jabbarika innama amruhu inda ghada syai'an iyakuna lahu kun fayakun. Dawahu fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatu fiha wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.